Oke, silahkan yang mau bertanya. Ayo. Saya tidak menjelaskan lagi karena saya sudah menjelaskan di video di YouTube ya. Kalau saya jelaskan di sini kepanjangan gitu. Kurang lebih sama juga yang saya jelaskan, dan saya sudah mereview juga tadi ya. Jadi di sini hanya sekedar mengevaluasi, mereview sedikit, dan kemudian kita berdiskusi, tanya jawab begitu ketika ada teman-teman mau tanyakan. Silahkan. Silahkan, ada yang mau bertanya? Siapa? Ini Sangrila. Siapa? Rudi. Sebentar ya, Sangrila sebentar ya. Kita tanya Rudi dulu ya. Silakan Rudi. Mengenai mungkin ada hubungan mengenai ada hubungannya dengan pertanyaannya Yohanes Samolan. Kan seorang angkutan publik itu pasti ada etikanya saat menerima tawaran yang mungkin bisa mengkecoh dia untuk keluar dari etika ketika dia sedang mengaudit. Kemudian pertanyaan saya, bagaimana, apa yang harus diberikan kepada seorang akuntan publik itu agar etikanya baik untuk tidak menerima kayak materi atau tawaran yang berkepentingan agar laporan keuangan yang diauditnya itu bisa mendapat kewajaran, begitu Pak. Okay, thank you. Ya, jadi pertanyaannya Rudi ini terkait bagaimana triknya supaya akuntan publik ini tidak melanggar aturan ya, istilahnya tidak mudah tergoda oleh materi, kayak gitu ya, Rudi ya? Iya, Rudi. Iya, Pak. Kira-kira ada enggak yang bisa memberikan? Iya, terima kasih Rudi. Yang lain ada yang bisa memberikan tanggapan pertanyaannya Rudi? Ada? Tak ada. Saya mau yang jawabnya daripada terlalu lama ya. Jadi gini, bagaimana triknya supaya akuntan publik itu tidak melakukan pelanggaran? Yang namanya manusia, siapapun itu, godaannya itu banyak di uang begitu. Ini pendapat pribadi saya ya. Kalau Anda lihat di buku-buku atau tulisan-tulisan terkait audit, itu tidak ada yang mungkin tidak sama dengan yang saya jawab. Kalau saya simpelnya begini. Kalau orang suka uang, itu kan pikirannya dunia ya. Jadi bagaimana supaya tidak melanggar kode etik seperti itu, mungkin bisa diajak akuntan publik itu sering-sering ke rumah sakit, ya, berkunjung ke rumah sakit, lihat-lihat orang sakit. Kemudian bisa diajak juga akuntan publik itu sesekali datang-datang atau main-main ke kuburan, lihat-lihat kuburan. Tujuannya buat apa? Kasih tahu mereka bahwa satu saat kita akan sakit, satu saat kita akan mati begitu. Jadi tidak usah terlalu kejar yang namanya materi begitu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya, Runi. Jadi ajak-ajak kita akuntan publik untuk jalan-jalan ke rumah sakit, ya. Kasih lihat ke kuburan bahwa kita itu bakalan mati begitu ya. Kita bakalan mati karena kalau umpamanya bilang kita kasih materi-materi terkait atau pemahaman terkait kode etik atau sanksi-sanksi, mereka itu paham gitu. Mereka pelajari gitu. Mereka sadari gitu. Tapi kenapa sampai mereka tergoda? Karena mereka tidak ingat mati, tidak ingat bahwa kita bakalan sakit ya. Jadi kalau Anda cari menyamakan jawaban saya dengan di buku-buku, tidak ada seperti itu. Karena ini pendapat pribadi saya, ya seperti itu. Jadi aja ke orang-orang itu datang-datang ke rumah sakit, lihat bahwa ini orang dulunya sama aja seperti kita, sehat, tapi dia sakit, tidak bisa ngapa-ngapain. Terus mau diapain uang? Kan tidak bisa diapa-apain juga kalau sakit gitu. Kemudian bawa ke kuburan. Kenapa bawa ke kuburan? Supaya kasih tahu mereka bahwa mereka pernah hidup sama seperti kita pernah hidup. Tapi sekarang apa? Mereka sudah mati. Jadi ngapain terlalu banyak mengumpulkan uang, toh tidak bakalan dibawa mati. Kurang lebih seperti itu ya, Rudi ya. Gimana Rudi? Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Jadi kalau Anda cari jawabannya di buku, ya enggak ada lah. Maksudnya sama dengan yang saya jawab, ini pendapat pribadi saya saja. Kalau dibilang dia tidak tahu aturan, mereka tahu aturan. Koruptor, orang-orang anggota-anggota dewan yang melakukan korupsi atau pengusaha-pengusaha yang melakukan korupsi, mereka tahu aturan. Mereka baca, mereka paham bahwa ada sanksi, mereka akan dihukum. Tapi kenapa mereka melakukan itu?
Ya karena materi. Karena jarang-jarang ingat mati kan, kayak gitu. Ada yang lain sebelum kita akhiri, kurang lebih mungkin 7 menit lagi kita akhiri. Sangrila tadi ya, Sangrila. Silakan Sangrila. Suaranya Sangrila. Sangrila, halo suaranya. Anda ini ikon suaranya tuh. Sangrila, suaranya mana kok? Suaranya itu enggak keluar. Oke. Saya sudah. Ya, silakan. Itu Pak, masalah dengan ancaman tentang profesi akuntan publik. Pertanyaan saya, bagaimana jika seorang auditor mendapatkan ancaman intimidasi dari karyawannya yang membuat mereka melenceng dari etika profesinya? Solusi apa yang mereka harus ambil agar tidak melenceng dari etika profesi akuntan publik tersebut? Maksudnya karyawannya siapa itu karyawannya? Kenapa Pak? Maksudnya karyawannya itu siapa itu? Siapa itu karyawannya yang dimaksud karyawan itu siapa? Teman kantornya atau orang yang diaudit? Maksudnya gimana? Karyawan itu maksudnya siapa? Teman auditornya, karyawannya. Hah? Yang diintimidasi itu siapa? Orangnya Pak. Orangnya itu yang dimaksud orangnya siapa? Yang melakukan audit begitu Pak. Yang melakukan audit diintimidasi begitu? Ya. Yang intimidasi dia siapa? Kliennya mungkin Pak. Kok mungkin? Ya, maksudnya kliennya Pak. Ini oke. Baik, saya coba jawab ya. Karena kalau beda penyampaian fakta kan bisa beda jawaban begitu. Jadi kalau umpamanya diintimidasi oleh kliennya, ya nggak usah dilanjut auditnya, kan seperti itu. Nggak usah dilanjut auditnya. Kalau ditanya kenapa nggak dilanjut auditnya, ya disampaikan bahwa kita diintimidasi, kita di pressure seperti itu. Saya nggak tahu bentuk intimidasinya ini kayak bagaimana. Apakah diminta untuk opininya dirubah? Kalau diminta untuk opininya dirubah ya nggak bisa lah. Ya, cuman kalau auditor itu diiming-imingi, dibilang kalau kondak rubah opininya jadi tidak wajar menjadi wajar, saya tidak bayar kamu, itu kan mungkin bentuk intimidasi ya, itu mungkin bentuk intimidasi. Tapi ketika itu terjadi, ya disampaikan kepada penegak hukum seperti itu ya, bahwa ada semacam pressure yang dilakukan oleh klien yang harusnya kami memberikan pekerjaan secara objektif, kami kemudian di-pressure begitu. Jadi disampaikan saja kepada pihak yang berwenang begitu untuk mengatur ya, bahwa ada semacam intimidasi. Tidak boleh dilanjutkan, apalagi diikuti kemauan daripada klien itu. Kalau diikuti kemauan klien, artinya auditor itu ketika bertindak dia tidak objektif, dia tidak independen. Artinya memeriksanya berdasarkan kemauan klien dan dia diikuti, jadi tidak independen begitu. Mungkin seperti itu ya, Sangrila. Jadi kalau diintimidasi ya jangan dilanjut pekerjaannya. Kalau umpamanya ancamannya bakalan tidak dibayar, ya lapor kepada pihak yang berwenang seperti itu. Makanya auditor ketika mau melakukan audit itu kan tidak langsung terima begitu. Dia harus selektif dulu. Ini orang yang diaudit paham nggak bahwa di audit itu diperiksa laporan keuangannya dan harus disampaikan kondisi sebenarnya. Kalau dia ini mau diikuti maunya nggak bisa seperti itu. Jadi harus sebelum melakukan pemeriksaan harus selektif dulu ya, supaya tidak ada yang seperti ini, supaya tidak ada yang namanya intimidasi atau pressure seperti itu. Seperti itu, Sangrila. Ya. Ada lagi yang lain? Satu lagi. Saya, mau Pak. bertanya. Siapa itu? Evanium ya? Evanium. Oke, silakan Evanium. Saya ingin bertanya, apakah kantor auditor itu diaudit juga atau tidak? Kantor akuntan publik diaudit ya? Oke, bagus pertanyaannya ya. Kan sebenarnya kalau umpamanya saya tanya Anda, ya, sorry saya tanya balik, apakah semua perusahaan itu diaudit? Evanium, dengar nggak? Apakah semua Ya, Pak.
Apakah semua perusahaan itu diaudit? Semua perusahaan yang ada di muka bumi ini, ya, Tidak mungkin. tidak mungkin. Jadi kan sama seperti itu. Akuntan publik, apakah Tidak. dia juga diaudit? Ya, kepentingannya apa? Perusahaan yang diaudit kan karena ada kepentingan, dia mau berhubungan dengan pihak lain begitu. Kalau umpamanya parah-parahnya internalnya saja yang butuh laporan keuangan dan tidak butuh jadi audit, ya nggak perlu amat. Jadi kalau ditanya apakah kantor akuntan publik juga diaudit, kepentingannya apa begitu? Siapa yang berurusan dengan kantor akuntan publik begitu? Kan dia tidak mau cari pinjaman, ya, tidak mau ini itu, ya. Jadi kalau ditanya apa kantor akuntan publik, ya kalau ada kepentingannya dengan pihak yang lain. Tapi setahu saya ya, kalau kaitannya dengan audit, maksudnya di audit ini adalah audit laporan keuangan, setahu saya, sependek yang saya tahu, itu tidak ada yang seperti itu. Tapi kalau yang Anda maksud di audit ini diperiksa mengenai kinerjanya, itu ada. Ya, maksudnya kinerjanya itu diperiksa bahwa ketika dia melakukan audit, benar enggak prosedur yang dia lakukan, itu ada. Itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan ya. Kalau saya tidak salah, dulu namanya PPAJP ya, saya lupa namanya sekarang itu apa. Jadi kalau ditanya apakah dia diperiksa, diperiksanya iya. Tapi kalau bilang audit laporan keuangan, sependek yang saya tahu, itu tidak ada yang seperti itu karena tidak ada urusannya dengan pihak-pihak yang lain. Seperti itu Evanio. Jadi kalau ditanya apakah dia audit, tergantung. Iya, Pak. Tapi kalau untuk keperluan eksternal ya, maksudnya untuk perbankan ya ngapain gitu kan. Nggak ada yang sampai ke keuangan begitu. Kalau audit secara umum mengenai kinerja atau evaluasi atas apa yang dilakukan itu ada. Tapi bukan namanya di audit ya, bukan di audit itu. Seperti itu, Evanio. Gimana? Iya, Pak. Terima kasih. Oke. Masih ada? Masih ada yang mau bertanya? Oke, enggak ada lagi yang mau bertanya, Dik. Oke, kita masih ada waktu mungkin kurang lebih 3 menit. Saya mau tanya teman-teman, ini mumpung kita ketemu di sini. Ini kalau kalian kuliah online begini, berapa habis Anda punya kuota? Kayaknya banyak-banyak ya. Coba dimunculkan dulu suaranya. Banyak-banyak ya? Iya, Pak. Banyak, Pak. Banyak ya. Dan kuliah online seperti ini, apakah semua kelas? Banyak, Pak. Semua kelas ya? Semua kelas ya? Yang pakai Zoom begitu? Atau cuman beberapa dosen saja? Semua pakai Zoom. Tidak semua ya? Semua. Oke, jadi begini, untuk mensiasati ini, nanti kita tidak ada yang pakai Zoom, ada yang tidak pakai Zoom, jadi tidak semuanya mungkin setiap minggu saya pakai Zoom ya. Karena itu memberatkan teman-teman, tapi paling tidak teman-teman juga ada presentasi, ya, seperti memunculkan suaranya teman-teman di slide itu ya, supaya saya juga dengar penjelasannya teman-teman seperti itu ya. Mohon disampaikan kepada saya kalau sekiranya ada semacam teman-teman merasa berat di perkuliahan seperti ini, disampaikan. Kalau teman-teman diam saja, saya tidak tahu maksudnya teman-teman. Anda oke-okean saja kan, saya tidak tahu begitu. Jadi ketika ada hal-hal yang menjadi kendala teman-teman untuk online seperti ini, itu disampaikan kepada saya, karena jangan sampai saya cari Anda tidak ada, itu kan bisa mempengaruhi nilai Anda ya. Karena ada beberapa orang ini, seperti Putu ini kan tidak pernah muncul begitu. Dia chat saya, cuman saya belum balas ya, karena sudah mau online sekarang. Jadi kalau ada kendala Anda dalam hal kuliah online, atau ada tugas yang Anda tidak begitu ini dan agak berat, Anda sampaikan ke saya, karena saya fleksibel seperti itu, tapi juga tegas ya. Jadi kalau ada yang tidak ikut aturan main, ya itu pasti akan ada konsekuensinya. Kemudian, tapi itu bukan berarti tidak bisa dibijaksanai ya. Bisa dibijaksanai kalau umpamanya teman-teman bilang, sama seperti ada yang bilang
dia tidak kerja ini karena kondisinya begini ya. Udah, saya pahami itu. Yang penting dijelaskan ya. Jangan cari-cari alasan begitu. Oke. Oke, sudah. Iya, Pak. Oke, Iya, baik Pak. teman-teman. Coba dimunculkan dulu semua suaranya. Iya, Pak. Munculkan dulu semuanya. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba mukamu semua muncul lah. Mukamu semua muncul. Yang sembunyikan mukanya semua muncul ya. Oke, kita coba buat video dulu ya. Jadi begitu saya bilang ke teman-teman, ini kelas apa ya namanya? Kelas audit apa? Hah? Audit apa? Audit 1 apa? Audit 1, Pak. Audit 1. Oke. Jadi begitu saya bilang audit 1, teman-teman bilang stay at home. Oke? Ya, Pak. Oke, Pak. Understand ya? Wah, ini ayamnya masuk ini. Ya. Siapa yang punya itu, Kak? Jawab itu, Pak. Oke. Yang kompak ya. Biar nanti kita ini share ya. Jadi begitu saya bilang audit 1, teman-teman bilang stay at home. Oke? Yang kompak ya. Oke. Kita tes dulu. Audit 1, stay at home. Mana suaramu? Semua barengan. Oke ya. Saya ulang ya. Oke. Audit 1, stay at home. Mana semuanya kok malu-malu? Mana ini suaranya? Oke ya. Satu kali lagi ya. Kita off kan. Audit 1, Stay at home. Ya, aduh dodongnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Cukup sekian pertemuannya ya. Minggu depan itu kita kuis ya. Jadi ada aplikasi yang saya kasih lihat teman-teman nanti. Kuisnya via situ, namanya Quizizz. Itu saya sudah pakai di kelas-kelas sebelumnya. Gampang kok ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Sekali lagi saya sampaikan ke teman-teman, kalau sekiranya ada hal-hal yang menjadi kendala dalam perkuliahan ini, Anda chat saya, PM saya, jangan di grup. PM saya kalau ada problem begitu ya. Karena saya sekali lagi fleksibel kok ya. Tinggal bagaimana teman-teman menyampaikan kalau ada kendala-kendala pembelajaran kita ini. Oke, saya rasa cukup. Jadi mohon teman-teman yang tidak ada urusan di luar, jangan dulu keluar-keluar ya. Kita saling mendoakan begitu. Semoga kondisinya segera membaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.